Guys, lo ada yang pernah bertanya-tanya nggak sih? Kenapa Mas Pram pengen banget nih bikin taman buka sampai tengah malam? Bahkan sampai 24 jam nonstop loh. Kebun binatang sekarang juga udah buka sampai malam kan. Terus perpustakaan juga buka sampai malam. Kenapa suasana kehidupan malam ini penting banget sih? Terus apa pengaruhnya buat kita sebagai rakyat? Nah, soal ini ternyata ada teori ekonominya juga, bos. Jadi ini bukan kebijakan yang cuma ikut-ikutan, apalagi asal-asalan. Ini ada kajian ilmiahnya. Oke, gue coba jelasin secara sederhana ya. Kenapa gagasan Mas Pram supaya kegiatan di Jakarta tetap ramai di malam hari sebetulnya penting buat kita semua. Let's vibe this story. Konsep kegiatan dan ekonomi yang berjalan 24 jam sebetulnya bukan hal baru. Ini ternyata ada teori ekonominya juga. Jadi ini ada dukungan ilmiahnya lah, bukan asal-asalan. Mungkin penjelasan yang paling sering kita dengar seperti ini. Kalau mau dibilang kota global seperti London, Tokyo, atau New York, ya Jakarta mesti hidup 24 jam. Tapi ya emang penjelasan ini pastinya kurang kena lah. Masa kita cuma mau ikut-ikutan kota global seperti London, Tokyo, atau New York? Ya nggak? Ini tuh mestinya ada penjelasan yang lebih masuk akal dan didukung kajian-kajian ilmiah pastinya. Tapi ini ternyata emang ada kajian ilmiahnya. Ada beberapa teori ekonomi yang mendukung suatu kota atau provinsi punya kehidupan malam yang ramai. Teori yang pertama terkait penggunaan modal atau istilah kerennya capital utilization ya. Jadi menurut teori ini, penggunaan tempat, mesin, dan lain sebagainya harus bisa maksimal. Ruangan yang dimanfaatin selama 24 jam pastinya bisa dikata lebih produktif dibandingkan kalau cuma dipakai di siang hari aja. Begitu juga mesin dan lain sebagainya lah. Makanya, mungkin lo semua udah pada tahu kalau pabrik yang paling produktif dan paling banyak menghasilkan cuan adalah pabrik yang bisa kerja sampai 3 shift tiap harinya. Full selama 24 jam. Nah, fasilitas publik juga gitu. Kalau fasilitas publik itu bisa buka lebih lama dan bisa dimanfaatin lebih banyak orang, itu artinya kan capital utilization-nya makin bagus. Secara ekonomi juga lebih bagus. Ya, contohnya aja terlihat dari fenomena perpustakaan Jakarta yang sekarang buka sampai jam 10 malam. Menurut data nih, sejak dibuka sampai malam, sekarang pengunjung perpustakaan malah membeludak loh. Itu berarti kan gara-gara perpustakaan dibuka sampai malam. Banyak orang mendadak rajin baca. Bagus kan? Begitu juga dengan kebun binatang yang dibuka sampai malam. Program ini baru aja diresmiin sama Pak Gubernur kita, Pramono Anung. Dengan buka sampai malam, maka semakin banyak orang bisa main ke kebun binatang di hari biasa. Asik kan tuh, jalan-jalan malam-malam di kebun binatang. Dan buat anak muda, rasanya emang lebih enak pergi ke kebun binatang di malam hari ya. Kenapa coba? Ya benar, soalnya kita jadi nggak kepanasan. Kalian paham sendiri kan gimana nggak enaknya ada di luaran Jakarta kalau siang hari. Meleleh kita bos, panas banget. Makanya terobosan naik safari ini bisa jadi bakal nambah pengunjung dan juga pemasukan yang lebih besar buat kebun binatang Ragunan kan. Dampak positif lainnya, orang kan jadi bisa belajar dan punya pengalaman lebih dari berkunjung ke kebun binatang dan bakal semakin banyak juga kan nantinya yang datang. Bahkan jalan-jalan ke kebun binatang malam-malam tuh nantinya bisa jadi tren baru loh di masyarakat perkotaan. Terus, teori yang kedua nih, namanya teori ekonomi pemanfaatan waktu atau time use economic. Jadi menurut teori yang udah didukung banyak hasil riset ini nih, sebuah masyarakat dan ekonomi yang berjalan 24 jam nonstop bisa ngasih fleksibilitas dan juga kebebasan waktu kepada individunya buat setiap warganya. Dalam budaya masyarakat yang aktif 24 jam, orang lebih bebas milih kapan dia mau berkegiatan dan kapan dia mau istirahat. Mereka lebih bebas dibandingin kalau kegiatan kerja dibatasin antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau 9 to 5 lah. Dengan biaya energi yang semakin murah, kerja atau kegiatan di malam hari kan bisa dianggap sama efisiensinya dan murahnya dengan kegiatan atau kerja di siang hari. Jadi kesimpulannya, suatu ekonomi yang bergerak 24 jam atau suatu kota yang hidup 24 jam ini bisa bikin hidup warganya lebih berkualitas lah. Karena lebih bebas dan lebih banyak pilihan.
Lo nggak nyangka kan sedahsyat ini dampaknya dari kebijakan ekonomi 24 jam. Ternyata terkait juga sama kebebasan kita sebagai warga negara. Nah, sekarang teori ekonomi yang ketiga, namanya urban economy atau night economy. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini bisa kita sebut ekonomi urban dan ekonomi malam. Jadi menurut hasil penelitian di bidang night economy atau after hours economy ini, kehidupan malam yang ramai di suatu kota itu bermanfaat buat narik talenta-talenta terbaik dan menumbuhkan inovasi. Jadi, ekonomi malam ini nggak cuma soal hiburan malam aja, bos. Di sini juga berkembang industri kreatif dan industri teknologi pastinya. Nah, di sini lo mesti ingat, dua industri ini sangat penting buat kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa di era perubahan teknologi yang serba cepat sekarang ini. Yang keempat, ini teori terakhir yang mau gue bahas. Namanya teori kemacetan atau teori pengurangan puncak kegiatan. Bahasa Inggrisnya sih kalau nggak salah congestion theory atau peak saving theory lah. Jadi menurut penelitian di bidang ini, suatu kota yang bergerak 24 jam, dia bisa ngurangin kemacetan. Ini penyebabnya jelas ya. Ini karena orang-orang nggak numpuk semua. Berangkat kerja di pagi hari dan pulang di sore hari. Jadi rupa-rupanya nih, cara ngatasin kemacetan itu bukan cuma lewat masifikasi transportasi umum dan transportasi kereta aja. Tapi kereta-kereta itu mestinya juga bisa operasional sampai larut malam. Kalau bisa malah sampai 24 jam non-stop lah. Sebelum gue akhirin juga, gue mau nambahin satu contoh penting. Manfaat dari ekonomi 24 jam ini. Ini bonus. Jadi lo kan tahu kalau sekarang dunia semakin terkonek ya. Kita bisa kerja di Jakarta. Tapi buat klien di Eropa sana atau di Amerika sana, masalahnya jam kerja kita beda sama mereka, bos. Waktu di Indonesia siang hari. Di sana masih malam. Dan sebaliknya, waktu di Indonesia udah malam, di sana baru pagi atau siang hari. Nah, makanya nih, kota yang bisa hidup 24 jam itu juga sangat ngebantu buat orang-orang yang mau masuk ke ekosistem kerja internasional, ekosistem kerja antar negara. Tapi tetap aja tinggal di Jakarta. Ini misalnya berguna buat para programmer, dunia kreatif, industri layanan, dan lain sebagainya. Oke, itu kira-kira penjelasan ilmiah atau teori ekonominya yang sangat gua kompilasi soal kenapa Jakarta 24 jam itu penting dan berdampak besar buat kehidupan kita sebagai warga Jakarta. Kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta ini ngebantu banget lah buat lebih produktif, buat lebih banyak dapat cuan, tapi juga buat kita punya keseimbangan hidup yang lebih baik. Kita nggak perlu lagi ngabisin 4-5 jam hidup kita setiap harinya dalam kemacetan yang parah banget. Nah, setelah dengar penjelasan gue, ya gimana soal pendapat lo? Apakah setuju dengan mendukung Jakarta jadi kota yang bisa tetap ramai 24 jam nonstop? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!